Kalau kamu baru mulai jualan di Shopee, belum pasang iklan, dan bingung kenapa produk kamu nggak ada yang beli, video ini wajib kamu tonton sampai habis. Karena setelah kamu praktekin, kamu akan... Halo, saya Om Botak. Saya adalah seller mentor Shopee dan TikTok. Saya bantu seller yang jualan di marketplace untuk menaikkan omset mereka hingga 1M per bulan. Di video ini kita akan bahas SEO Shopee untuk pemula dari 0 sampai pecah telur, ya, sampai orderan pertama. Kalau kamu baru mulai jualan di Shopee, belum pasang iklan, dan bingung kenapa produk kamu nggak ada yang beli, video ini wajib kamu tonton sampai habis, karena setelah kamu praktekin, kamu akan pecah telur. Ya, halo teman-teman. Ya, di sini kita bahas SEO-nya sampai orderan pertama ya. Jadi nggak ada iklan, nggak pakai tools-tools yang berbayar yang mahal, dan bisa langsung kamu praktekin. Nah, apa sih sebelumnya kita mulai ya? Apa sih sebenarnya SEO Shopee dan kenapa itu penting? SEO itu apa sih? SEO itu kepanjangan dari Search Engine Optimization. Jadi ini adalah istilah yang dipakai dari zaman Google ya. Kalau misalnya orang ketik ya mainan anak laki-laki dan di Google itu websitenya kamu muncul paling pertama. Ini sama di Shopee pun seperti itu. Kalau orang ketik mainan anak laki-laki dan produk kamu muncul di atas, itu bukannya kebetulan. Itu adalah hasil dari SEO yang baik. Jadi semakin bagus SEO-nya, produk kamu itu mempunyai kesempatan untuk muncul di halaman pertama dan mendapatkan traffic yang bagus. Kenapa harus halaman pertama? Sama seperti di Google, hasil halaman pertama mempunyai kesempatan lebih besar untuk diklik dibandingkan kalau hasilnya muncul di halaman ke-100 ya. Jadi sama produk kita ketika diketik, produk kita juga harus muncul di halaman pertama dibandingkan dengan di halaman setelahnya. Memang bedanya kalau halaman Shopee itu di aplikasi halaman pertama itu cuma ada 4 produk ya. Halaman kedua ya kita geser ya. 4 produk lagi, 4 produk lagi, 4 produk lagi. Semakin tinggi kemungkinan kamu dikliknya akan semakin besar dibandingkan kalau produk kamu munculnya sampai dikliknya sampai setengah jam baru ketemu ya. Nah, jadi banyak pemula itu gagal. Kenapa? Karena judulnya asal tulis. Karena ikut-ikutan seller besar. Dan ketiga, itu nggak paham caranya Shopee itu baca produk seperti apa. Padahal Shopee itu bukannya etalase. Ketika kita taruh produknya pasti ketemu. Shopee itu adalah search engine. Shopee itu adalah mesin pencari. Jadi kalau kita nggak ngikutin caranya mesin mencari itu bekerja dan kita nggak paham, produkmu nggak akan kecari. Dan kalau produknya nggak kecari, kamu itu nggak bisa jualan boro-boro produkmu dilihat dan nggak bisa pecah telur. Jadi tujuan kamu untuk ikut video ini adalah nonton sampai habis supaya kita bisa pecah telur sama-sama ya. Nah, sekarang kita mulai langsung ya. Gimana sih cara riset keyword yang paling basic? Ya, pertama kita buka Shopee. Lalu masuk ke dalam kolom pencarian yang ada putih-putihnya di atas itu adalah kolom pencarian, ketik kata utama daripada produk kamu. Contohnya misalnya mainan. Ketik mainan, tapi jangan di-enter dulu ya. Shopee akan otomatis kasih autocomplete yang sebagai berikut ya. Ada mainan anak, mainan edukasi, mainan bayi, mainan anak laki-laki, mainan anak perempuan, mainan Montessori dan sebagainya ya, tergantung dari rekomendasi Shopee pada saat kamu cari. Ya, itu adalah keyword real yang dicari orang dan itu adalah keyword-keyword yang jumlah views-nya, kliknya tinggi dan itu adalah riset yang paling valid. Jadi risetnya bukan di Google, risetnya bukan menurut kita bagusnya pakai apa kata-katanya, ya daripada mainan aku pengen bilang toys, ya akan beda, ya. Dan ini yang banyak seller baru itu nggak paham, tapi seller lama itu paham. Nah, jadi teman-teman yang baru berjualan, coba ikuti tips itu ya. Ketik aja, cari, dan pakai kata-kata yang memang sesuai dengan produkmu. Jangan pakai kata-kata yang kelihatannya bagus, kelihatannya keren, kelihatannya banyak yang nyari, tapi nggak sesuai sama produkmu. Karena nanti akan mempengaruhi CTR. Nanti kita akan belajarin di video berikutnya ya. Nah, yang kedua, pilih yang spesifik.
Jadi pemula itu, newbie itu biasanya pakai keyword yang terlalu umum yang semua orang pakai, yang kemungkinan seller-seller besar pakai, tapi karena penjualan udah lama, terjual udah puluhan ribu, penjualan juga bagus, harganya lebih murah, dia akan lebih menang dibandingkan dengan seller-seller baru. Jadi jangan pakai keyword-keyword yang terlalu umum, misalnya hanya pasang keyword mainan anak. Tapi yang benar adalah pasang keyword yang memang lebih spesifik, yaitu mainan edukasi anak 3 tahun. Kenapa? Karena dengan pasang lebih spesifik, yang lebih lebih tertarget ya, saingan akan lebih sedikit. Karena banyak yang jualan mainan anak, tapi nggak banyak yang jualan mainan anak edukasi. Ya, banyak yang jual mainan anak edukasi, tapi yang khusus 3 tahun, itu lebih sedikit lagi. Jadi ini akan mengkerucutkan, memang trafficnya lebih kecil, tapi karena traffic lebih kecil dan produkmu lebih dioptimasi, maka kemungkinan untuk masuk ke dalam peringkat atas itu lebih besar dibandingkan kalau kita main di kolam yang banyak hiunya, ya, di lautan luas. Ya, kita main ke kolam yang lebih kecil. Oke? Ya. Berikutnya, cara menulis judul produk. Ya. Kita akan kasih rumus yang simple khusus untuk teman-teman seller nih ya. Jadi keywordnya adalah sebagai berikut. Keyword utama, spesifikasi, dan juga keunggulan. Contoh, mainan edukasi anak 3-5 tahun, puzzle kayu aman. Jadi di sini ada beberapa hal yang penting, yaitu keyword utama di depan. Kalau memang kita jual produk mainan edukasi, jangan dipasang di paling belakang. Karena rule of thumb-nya di Shopee, rumusnya adalah memakai keyword utama di depan. Yang lebih penting harus didahulukan. Produk ini kalau dikasih 2 kata harus disebut apa, itu yang harus ditaruh di depan. Jangan pakai simbol yang berlebihan, ya. Jangan pakai kata-kata yang memang secara tanda baca, titik, koma, dan sebagainya yang berlebihan. Jangan di-spam kata-katanya, terlaris, termurah, tervila, sebagainya juga jangan dipasang karena itu sangat subjektif dan juga itu malah mempengaruhi produk kamu nggak akan bisa kecari di atas karena memang dianggapnya sebagai spam. Jadi yang salah adalah seperti ini ya. Mainan anak murah, terlaris, tanda seru 3. Ya, pertama, huruf besar kecilnya itu juga harus diperhatikan ya. Kalau pakai huruf besar semua, bukan cuma teman-teman itu ngabisin space ya di aplikasi itu kan itu sangat berharga ya. Karena kalau pakai huruf besar semua dibandingkan dengan gabungan huruf besar dan huruf kecil ya sesuai dengan EYD itu akan lebih muat banyak yang gabungan huruf besar huruf kecil. Kalau huruf besar semua di caps lock semua, jadinya space untuk masuknya nanti nggak banyak. Kalau uh, kalau nggak salah ya, ini tergantung dari jenis handphone, tapi kalau yang campuran huruf besar huruf kecil, itu bisa muat 40-50 kata. Tapi kalau huruf besar semua, mungkin hanya muat 30-an kata aja. Jadi teman-teman, jangan sampai salah ya, karena Shopee nggak suka spam, jangan kayak orang marah-marah pas jualan, jangan pakai kata-kata murah, termurah, terlaris. Itu juga adalah spam. Ya. Jadi masih banyak yang salah paham ya, teman-teman ya. Berikutnya nih, SEO bikin produk kamu muncul. Ya, SEO tadi udah kita pelajari, itu adalah judul produk Shopee, keyword yang tepat, ini bikin kamu muncul. Tapi foto bikin orang klik. Jadi kalau foto produknya salah walaupun judulnya benar, ini juga nggak menghasilkan penjualan. Jadi selain judul, yang kedua harus kita beresin adalah foto produk. Ya, tipsnya adalah pertama background-nya itu polos. Ya, Om, tapi saya lihat yang bestseller di Shopee itu background-nya semua rame dan segala macam. Ya ini saya ajarkan yang benernya dulu ya. Buat teman-teman pemula ya, background-nya polos, putih itu secara SEO itu sebenarnya lebih bagus. Shopee pun lebih suka background polos dibandingkan background yang warna-warni, terutama background putih. Itu paling akan diunggulkan. Dan produknya jelas. Kalau kita bicara produknya jelas, ini bukan cuma fotonya bagus pakai iPhone, tapi lebih ke apa yang mau ditonjolkan daripada produk itu jelas. Ya, seringkali kalau kita bicara dengan produk-produk yang teknis, ya misalnya kita bicara alat-alat pertukangan, ya, ini kalau memang angle-nya beda aja,
ini sudah menjadi pembeda. Misalnya kalau kita jual keran, ya, kita kasih satu angle di mana dari satu sisi agak miring sedikit, semuanya kelihatan dengan bagus. Ini juga sudah menjadi suatu keunggulan daripada fotonya dari atas. Dimana kalau dari atas nggak kelihatan bentuk kerannya seperti apa. Jadi angle pun itu harus jelas dan jangan terlalu banyak teks yang akan menjadi spam. Jadi judul dan foto harus nyambung. Kalau judulnya mainan edukasi anak 3 tahun, fotonya juga harus anak seusianya. Jangan sampai mainan edukasi anak 3 tahun, yang dimasukkan foto anak bule umurnya 18 tahun. Kan nggak nyambung, ya kan? Jadi harus jelas gunanya seperti apa. Kalau nggak nyambung, CTR-nya turun dan rankingnya juga turun. Berikutnya, setelah kita punya foto yang bagus, berikutnya apa? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Berikutnya kita harus mengoptimasi. Ya. Jadi apalagi optimasi, judul udah, foto udah, deskripsi. Deskripsi ini copywriting-nya dari sebuah produk. Ibaratnya kalau kamu jualan di offline, ada SPG yang menjelaskan produk, nah deskripsi harusnya seperti itu. Ya. Harus punya deskripsi yang singkat, padat, dan juga jelas. Yang menjual, yang membuat produkmu USP-nya beda dengan produk dari orang lain. Dan yang terakhir, kategori yang tepat. Jangan sampai kategorinya salah. Jadi deskripsi nggak perlu panjang, tapi kita harus mengulang keyword utama 1-2 kali, jelasin fungsi produk, jelasin garansi, simple aja, dan juga bahasanya bukan bahasa robot ChatGPT ya teman-teman ya. Jadi bahasanya harus bahasa yang memang harus bisa dimengerti, simple, jangan terlalu panjang, dan ada hacksnya teman-teman ya. Kalau memang ada keyword-keyword yang kita rasa penting tapi terlalu panjang untuk dimasukkan ke judul, masukkan itu ke dalam deskripsi. Ya, Shopee itu baca dulu judul, lalu foto, baru deskripsi. Jadi itu urutannya, jangan kebalik. Deskripsi yang bagus tanpa judul dan foto yang bagus itu tidak akan membuat produkmu muncul di halaman pertama. Nah, biasanya ini setelah kita benerin foto, ya kita benerin judul, lalu banyak seller pemula yang kecewa. Ya, kecewa kenapa? Om, saya udah upload, tapi belum laku-laku ya. Saya udah liatin per jam, jumlah yang lihat produk itu nambah. Tapi kok nggak ada yang beli? Nah, realistisnya seperti ini ya. Cara kerja dari mesin Shopee itu seperti ini. Hari pertama sampai hari ketiga itu masih indexing. Jadi produkmu akan dilihat, dievaluasi, dan setelah hari keempat sampai ketujuh baru muncul di search. Jadi ketika kita baru upload produk, itu nggak langsung muncul. Apalagi dengan kompleksnya sistem Shopee sekarang, dia akan melihat daripada performa produk itu sendiri, performa toko kita sendiri ya. Jadi perlu waktu mungkin 1 minggu untuk order pertama kalau memang produk yang kamu tawarkan itu tepat dan optimasi juga sudah benar. Jadi jangan panik dulu kalau belum laku, cek ulang judul, cek foto ya. Karena SEO itu bukan sulap, tapi ini adalah suatu sistem dan beauty-nya, the beauty of it, kalau produkmu udah nongkrong di peringkat 1 secara organik, itu kalau di Shopee dia awet, teman-teman. Dibandingkan dengan di marketplace misalnya TikTok. Karena TikTok itu perlu konten yang viral, dengan Shopee itu dia perlu produk yang algoritma dan organiknya itu bagus. Jadi kalau kamu pemula di Shopee, fokus dulu ke SEO, fokus dulu benerin produk kamu, benerin judul, benerin foto, benerin deskripsi, benerin video produknya, dan segala macam yang Shopee minta di standar produk Shopee-nya. Ya, teman-teman juga bisa pakai AI loh, tapi kita akan bahas standar produk Shopee dan AI di video kita berikutnya. Ya, jadi jangan lupa buat nonton karena masih banyak video-video lain yang akan membantu kamu dari seller pemula sehingga menghasilkan orderan 1M per bulannya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Buat kamu seller yang ingin omsetnya 1M per bulan, subscribe channel Cerita Om Botak supaya kamu dapat konten-konten daging setiap harinya.